Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Hari ini kita kembali merenungkan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita masih berada di dalam keadaan diri yang begitu egois? Tidak punya tempat untuk orang lain? Tidak mampu membuka hidup untuk orang lain di sekitar kita? Tidak mempunyai ruang sedikit pun di dalam hati kita untuk orang-orang di sekitar kita? Atau mungkin kita berada di dalam tahap separuh taat karena kita tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah merugikan siapa-siapa, tetapi juga tidak pernah menjadi saluran berkat bagi siapapun, tidak pernah menyakiti hati siapapun, tetapi juga tidak pernah membalut luka hati siapapun, tidak pernah membenci siapapun, tetapi juga tidak mengasihi seorang pun. Tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun, tetapi juga tidak pernah berbuat baik kepada siapapun. Ini semua adalah ketaatan yang salah. Setiap larangan Tuhan diberikan untuk membuat kita gentar dan menghindar segala hal yang Tuhan benci. Tetapi kalau hidup kita hanya diisi untuk menghindar apa yang Tuhan benci, maka sebenarnya kita sedang hidup menjauhi Tuhan. Kita menjauhi hukum Tuhan, tetapi juga menjauhi berelasi dengan Dia. Kita menjauhi melanggar hukum Tuhan, tetapi juga menjauhi menaati perintahnya. Kita menjadi orang yang begitu pasif dan berbangga dengan kepasifan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sampai kapankah kita akan terus begini? Sampai kita sadar bahwa kita memerlukan orang lain, lalu kita mulai memanfaatkan orang lain demi diri kita. Kita menolak untuk berinteraksi dengan siapapun, baik secara positif maupun secara negatif. Sampai kapan kita sadar kita perlu orang lain? Ini adalah cara berelasi yang sangat egois. Hidup di menara yang tinggi, tetapi akhirnya turun karena sadar kita perlu orang lain. Kita perlu makan, kita perlu teman, kita perlu ada orang di sebelah kita yang bisa menguatkan kita dan menopang kita ketika kita sedang goyah. Betapa jahatnya kita. Bukan saja kita menolak untuk menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita mengklaim diri sebagai yang berhak mendapat berkat dari orang lain. Kita marah ketika orang lain tidak melakukan apa yang kita mau. Kita benci orang yang tidak mau mengambil peran yang kita ingin mereka lakukan. Kita merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang yang tidak bisa memberi apa-apa yang menguntungkan kita. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Tuhan Yesus mengajarkan perintah berbuat baik. Kita perlu orang lain karena apa? Kita ingin ada yang mendengar keluh kesah kita, menemani kita, mengasihi kita. Yang Tuhan Yesus perintahkan adalah kita mengambil posisi yang kita inginkan orang lain tempati. Memberi bukan menerima, menolong bukan ditolong, melayani bukan dilayani. Apakah yang kita tuntut dari orang lain? Biarlah daftar tuntutan kita dari orang lain menjadi daftar kegiatan yang kita janjikan akan kita kerjakan bagi orang lain. Marilah kita menuntut diri untuk mengerjakan apa yang kita tuntut dari orang lain. Tuhan, kuatkan kami untuk rela merendahkan diri. Kuatkan kami untuk rela menyangkal diri.
kuatkan kami untuk rela mengosongkan diri. Mampukan kami menjadi saluran berkat yang terus meneladani Kristus yang rela mengosongkan dirinya demi kami. Pakai kami untuk menolong orang lain, menggenapi apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Amin. Salam sehat, semoga Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai kita semua.